Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita sedikit berbagi, sedikit sharing-sharing ya. Perbandingan antara oli yang asli dan yang palsu dengan merek Prima XP. Ya, Oke, langsung saja beberapa poinnya, diantaranya satu, warnanya. Nah, siapa yang bisa tebak mana nih yang asli apa yang palsu? Coba tebak. Ayo, yang kiri apa yang kanan? Yang kiri apa yang kanan? Yang butek apa yang jernih? Ayo ditebak yang ditebak. Ayo, sip. Oke, dari segi eh, tampilan, artinya ketika kita belum membuka, nah, kita tidak akan tahu nih isinya seperti apa ya kan. Tapi setidaknya sebelum kita buka atau sebelum kita membeli, kita bisa ngecek dari segi fisiknya dulu, dari segi fisik botolnya atau packingannya. Yang pertama, satu, serial number. Oke, di sini ada seri cetakan serinya. Yang asli seperti ini. Ini yang asli seperti ini. Oke, jadi yang asli itu detail, kemudian posisi angkanya simetris ya, tepat atau posisinya sangat tepat nih di sini. Sedangkan yang palsu, nah, Anda bisa lihat posisinya, dia lebih cenderung naik ke atas, lebih dekat ke kepala tutup. Sedangkan yang asli ini dia simetris, ada jeda, ada spasinya. Ini yang asli juga nih, bekas yang aslinya tuh. Sedangkan yang palsu rata-rata ya bisa dibilang semuanya ini satu dua tuh mepet banget sama. Mepet, terlalu mepet, begitu sangat-sangat mepetnya di atas ya. Tuh satu. Kemudian sama dari segi ketrikannya juga, namun beda posisi. Oke, kalau yang asli, ini dia yang asli. Posisi ketrikannya dia harus di depan atau di muka merek, atau mukanya di sini, ketrikannya di sini. Nah, sedangkan yang palsu ini dia ketrikannya di pantat atau di ekor. Dia kayak tai. Tuh, ini dia mereknya di sini, tapi ketrikannya di belakang. Artinya dia bekas pantat atau oli-oli bekas yang diolah lagi. Ini saya ketipu nih, banyak saya beli oli banyak, ternyata ini adalah oli-oli KW atau oli-oli ya begitulah. Semoga segera diberikan hidayah. Kemudian dari segi packingannya tadi, yaitu dari segi stiker, warna stikernya. Tuh, beda ya warnanya ya. Jadi ini warna stikernya lebih detail, lebih cerah, sedangkan ini agak terlihat kusam warnanya. Tuh, kalian perhatikan, ini semuanya palsu, warnanya agak kusam. Tuh. Ini yang asli. Tuh, beda ya warnanya ya. Tuh, ini yang asli. Tuh, bisa dibedakan warnanya kan? Tuh, sangat-sangat berbeda tuh. Agak terlihat kusam mutung seperti ya begitulah. Sedangkan yang asli jernih, mengkilat, dan ya lebih detail warnanya. Kemudian tadi posisi pantatnya udah oke. Sekarang adalah posisi saat ini dia, kalian bisa lihat sih. Nah ya, tahu kan yang asli yang mana? Yang asli ada yang ini, garis lurusnya detail, terlihat jelas. Nah, sedangkan ini yang palsu, beberapa yang palsu, dia agak terlihat lebih lebar dari yang asli. Kemudian garis pembatas garisnya itu seperti agak samar-samar ya,
seperti agak samar-samar, samar-samar ya. Ini garis ujung pembatas garisnya itu ini detail, kelihatan jelas. Sedangkan yang palsu itu terlihat agak samar-samar atau ya seperti apa ya? Seperti ada ya, ya begitulah kurang lebih. Ya kan? Beda ya antara yang asli. Nah ini kebetulan yang palsu nih agak mirip nih. Itu. Cuman yang lebih gampang atau yang sangat-sangat gampang dibedakan adalah dari segi ini tadi. Posisi keterikan atau serial numbernya. Nah kemudian tutup. Tutupnya tuh kalian perhatikan ya tutupnya, tutup. Nah ini yang palsu nih, yang palsu kita masuk ke yang asli, jeng itu berbeda kan tutupnya kan, beda kan, bisa nggak bedanya mana yang asli mana yang palsu tuh ya. Entah mana sih cahaya ketika dia digelapin atau di posisi gelap, posisi gelap di ini yang palsu. Nah ini yang asli ya, artinya lebih terlihat detail, terlihat lebih jelas tuh ya kan. Kemudian bentuk tutupnya saja beda ya, sangat berbeda ya. Sangat berbeda, sangat berbeda. Bisa kan ngebedainnya kan? Tuh ini yang asli, jadi dia ada lingkaran di tengahnya itu jelas. Nah, lingkaran di tengahnya jelas. Sedangkan yang palsu dia hanya bentuk corak-corak ininya saja ya, corak-corak dari apa namanya ya, gerigi-gerigi ininya. Nah yang asli terlihat seperti ada lingkaran tuh, pembatas lingkaran. Itu yang asli, ini yang palsu ya kan. Oke, kemudian apalagi tadi nah ini baru deh kita tahu nih untuk memastikan ini asli apa palsu. Apa namanya, dari bentuk olinya, dari warna olinya. Nah ini yang asli. Nah ini yang asli. Kita buktikan. Set. Tuh masih menempel ya, warna kuningnya masih tuh lambat turunnya. Nah sedangkan yang ini ya seperti itulah. Nah sekarang dari segi aroma, kalau sudah terlanjur dibeli dan dicium aromanya, untuk yang palsu aromanya cenderung ada aroma gosong. Jadi ya seperti ada aroma besi habis dibakar atau seperti apalah begitu. Nah sedangkan yang asli kalau kita cium ini aromanya ya nggak ada aromanya deh, atau ada aroma khas oli itu seperti apa sih, oli baru gitu kan, tapi dia nggak ada aroma gosong-gosongnya. Jadi dia cenderung ya aroma khas lah gitu. Nah sedangkan yang palsu ini kalau kita cium aromanya ada seperti bau-bau sangit begitu. Nah, jadi untuk antisipasi bagi anda yang membeli oli Prima XP, terutama kan yang perlu diperhatikan kondisi fisik packingnya dulu ya gitu. Karena kan nggak mungkin kalian milih ketika sedang memilih tidak memeriksa langsung dibuka olinya kemudian kalian cium, kalian perhatikan isinya, kan nggak mungkin. Kalian bawa botol seperti ini kan nggak mungkin. Jadi yang paling utama yang bisa kalian lakukan adalah memeriksa atau meneliti kondisi fisik packingannya itu. Jadi satu ini ya, tutup botol bisa dibandingkan ya, atau bisa dibedakan ya.
botolnya. Nih, yang tadi saya jelaskan ya, detail itu botolnya satu. Yang asli dia terlihat seperti ada lingkaran atau pembatas lingkarannya, sedangkan yang palsu pembatas lingkarannya ini terganggu atau lebih cenderung gerigi-gerigi ini nih, corak-corak gigi ini yang menonjol. Ini yang asli, oke. Ini yang asli. Tuh, ini yang palsu. Ini yang palsu. Semuanya yang palsu. Ini palsu, palsu, palsu. Kemudian tadi dari segi ketrikannya ya, ketrikan serial number yang asli tuh, kalian perhatikan yang asli. Detail ya, dan posisinya ada spasi antara pembatas tutup atau pembatas leher tutup itu ada spasinya ya, ada spasinya atas, jarak atas ke bawah atau jarak atas ini, batas ini ke angka atau huruf angka-angka ini tuh ada spasinya. Sedangkan yang palsu dia tercekek, seolah-olah hampir terhapus. Tuh ini yang palsu tuh, semua yang palsu pasti serinya tuh ya kan. Dan dari segi posisi, yang asli itu di muka, ketrikannya di muka. Jadi orang punya nama, punya muka, identitasnya di depan, bukan di pantat. Di pantat nih, pantat. Ya kalian tahu kan posisi pantat itu buat apa? Ya pembuangan gitu, ya gitu kan. Jadi istilahnya ini udah oli-oli bekas didaur ulang, atau tai oli itu didaur ulang. Nah kemudian ya hasilnya seperti ini. Akhirnya dia mungkin salah satunya tuh jadi serial numbernya ada di pantat atau di belakang gitu ya. Kalau ini kan emang karena dia bener-bener murni oli atau asli, istilahnya ya di muka gitu kan gitu. Jadi jangan mudah tergiur dan tertipu dengan harga murah. Biasanya dari segi harga juga lah, pastikan ada harga ada kualitas. Jadi ketika kalian beli oli dengan merek-merek terkenal tapi harganya tidak masuk akal, ya patut dicurigai. Kemudian ketika memang kalian beli di toko atau di bengkel secara langsung bukan secara online, kalian bisa perhatikan poin-poin tadi. Pertama, ketrikan serial numbernya, posisinya harus di muka atau harus di mereknya, merek utama, bukan di pantatnya ya. Dan bagian belakang atau pantatnya, ini bagian mukanya. Nah, jadi ini serial numbernya posisinya harus di sini. Nah, sedangkan yang palsu posisi ketrikannya ada di sini. Gitu. Ingat, ada spasi di bagian lehernya atau ada jeda. Nah, sedangkan yang palsu dia terlalu mepet. Tuh. Ya, terlalu mepet. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, buat yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat ya, semoga tidak terkena ampasnya atau semoga tidak terkena imbasnya gitu ya. Oke, itu jadi perbandingan oli asli dan palsu ya, kalian insya Allah sudah harus paham semuanya supaya tidak supaya tidak sungguh-sungguh terlalu deh gitu kan. Jadi jangan sampai kendaraan kalian jadi korban hanya karena membeli oli ya, hanya karena selisih 5.000 10.000, akhirnya kendaraan kalian jadi korban rusak yang akhirnya harus mengeluarkan ya ongkos atau budget service yang lebih mahal lagi dibandingkan kalian beli oli yang asli gitu ya kan. Ya nggak sepadan lah kalian misalnya beli oli palsu yang murah harganya misalnya 35.000, sedangkan asli harganya cuma 45.000, kan selisih 10.000 ya. Nah, kalian milih yang 35.000 ternyata dalam jangka panjang nanti kemudian hari
setelah kalian pakai oli palsu, ada spare part yang rusak, ada spare part yang aus, otomatis kan harus diganti. Misalnya ganti kampas kopling lah atau apalah. Ya minimal kalian harus merogoh kocek ya 250.000 lah gitu. Nah, sedangkan yang asli, nah insya Allah jika kalian rutin memakai yang asli dan perawatannya tepat, yang itu akan lebih merawat atau mengantisipasi keausan atau kerusakan spare part kampas kopling tadi, salah satu contohnya begitu ya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Silakan kalian share jika memang ini bermanfaat, karena pengetahuan itu sangat bermanfaat lah intinya. Jadi nggak ada salahnya kan berbagi kebaikan atau berbagi informasi. Semakin banyak orang tahu informasi ini, ya akan semakin banyak kebaikan yang kalian peroleh, terutama dari pahala gitu. Dan semakin banyak pula orang yang tidak akan terkena imbasnya dengan penyebaran oli-oli palsu. Ya paling yang gondok mereka yang memalsukan oli, biar kapok gitu loh, istilahnya nyari rezeki yang halal deh, jangan malsuin barang ya, akhirnya membuat menjadikan orang lain sebagai korbannya gitu, nyari keuntungan pribadi tapi mengorbankan orang lain gitu. Itu bukan sesuatu hal yang baik gitu. Ya semoga yang suka memalsukan oli segera diberi hidayah, segera bertobat, segera kembali ke cari bisnis yang lebih halal, yang lebih baik gitu ya. Kalau misalnya masih keke atau masih keras kepala atau hatinya masih keras juga, nggak mau bertobat, nggak mau berubah, ya semoga segera diberi hukuman. Semoga usahanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, karena ya nggak berkah gitu kan. Kasihan keluarga Anda yang Anda berikan nafkah, yang Anda berikan makan itu dari hasil yang tidak halal atau tidak berkah begitu. Terima kasih. Salam, semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga bisa membuka pikiran kita, membuka hati kita semua untuk mencari rezeki yang lebih baik lagi. Amin.